Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau yang mewakili se-Kalimantan Tengah, yang terhormat Bapak Korwas, Koordinator Pengawas di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Bapak Ibu Pengawas se-Provinsi Kalimantan Tengah, serta yang terhormat juga Bapak Ibu dari perwakilan MKKS, SMA, SMK se-Provinsi Kalimantan Tengah, dan tidak lupa pula yang terhormat Bapak Ibu pejabat eselon 3, eselon 4 yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktunya sehingga hari ini kita bisa sama-sama melihat dan mendiskusikan tentunya tentang hasil SBABK. Jadi ini SBABK Bapak Ibu ya, bukan hasil AKM. Kalau hasil AKM itu kita tunggu baru kita evaluasi, 2022 baru keluar hasilnya. Jadi kalau kita evaluasi 2022, nanti program kerja ini malah hangus nggak digunakan nanti pendanaannya. Maka kita akan gunakan evaluasinya. Pertama tentunya adalah evaluasi tentang pelaksanaan AKM, dan yang saya sampaikan sekarang itu adalah alhamdulillah kita ini sempat melaksanakan simulasi bersama pra-AN, yaitu yang kita laksanakan bekerja sama dengan pihak penyedia edukasi teknologi kemarin. Nah, hasil itu kita bisa sebenarnya mendapatkan gambaran, Bapak Ibu sekalian. Gambarannya itu udah terlihat dan kami prediksikan hasilnya pun tidak akan terlalu jauh dengan hasil di asesmen nasional nanti. Nah, harapannya eh, SBABK, jadi SBABK itu adalah simulasi bersama asesmen berbasis komputer. SB-nya itu simulasi bersama. Walaupun itu sebatas simulasi, tapi kita bisa melihat nilainya loh Bapak Ibu. Sekolah itu juga bisa melihat hasil anak-anak. Bahkan anak-anak yang ikut di simulasi bersama ABK itu tidak hanya sampling, saya lihat ada beberapa sekolah yang mengikutkan semuanya. Ada juga yang sedikit. Nah, tentunya ini karena pertimbangan masing-masing sekolah ya, mengingat memang pelaksanaan SBABK kemarin itu kita ada semacam untuk administrasi, dan administrasi ini memang legal gitu ya. Kita menggunakan dana dari sumbernya dari dana BOS, dan juga dari belanjanya juga resmi dari Siplah. Jadi saya kira ini penting agar perencanaan di sekolah itu tidak hanya sebatas rutinitas, tapi ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan setelah pelaksanaan. Oke, saya izin share screen Bapak Ibu sekalian. Terlihatkah share screen saya? Iya bang, mantap bang. Baik. Nah, Terlihat, Pak. ini adalah Kelihatan Kak eval Neri. siap, makasih banyak. Ini adalah evaluasi SBABK, simulasi bersama asesmen berbasis komputer dan simulasi asesmen nasional. Jadi ada dua event sebenarnya. Dan sekalian dengan platform AKM kelas, jenjang SMK, SMA, dan SLB. Bapak Ibu sekalian, karena ini ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, maka saya kira ini juga bisa menjadi gambaran program program perencanaan pendidikan di daerah yang bisa kita sinergikan, terutama dari segi peningkatan mutu pembelajaran dengan salah satu unsurnya adalah asesmen tadi. Kalau tadi Pak Wayan sudah menjelaskan apa saja yang harus dilakukan di tindakan kelas terkait dengan asesmen, maka saya akan coba berbicara tentang bagaimana teknologi informasi itu dapat menjadi sebuah alat, menjadi sebuah hal yang bisa memicu kita untuk membuat lompatan di peningkatan mutu pembelajaran. Nah, ini ada pointer-pointernya, ada 5 pointer. Harapannya dari 5 pointer ini itu nanti akan bisa menjadi bahan atau menjadi referensi kita dalam menentukan rekomendasi hasil daripada rakor asesmen kompetensi minimum ini atau rakor evaluasi ini. Pertama, saya akan coba berbicara tentang framework digitalisasi sekolah. Bapak Ibu sekalian, mengapa ini coba kita angkat tentang framework digitalisasi sekolah ini sekarang di mumpung kumpul semua gitu ya.
di rakor asesmen kompetensi minimum ini, di rakor evaluasi ini, karena saya kira program Kemdikbud sudah ada yang namanya program digitalisasi sekolah, kita juga harus mulai pelan-pelan gitu ya. Artinya jangan diam juga dan tidak juga harus ngegas, tapi mulailah dengan apa yang kita bisa di lingkungan sekolah masing-masing dengan menggunakan digitalisasi dalam proses pembelajaran. Jadi digitalisasinya sendiri itu ada frameworknya. Framework itu semacam ini ya, acuannya atau apa saja nih yang kita lakukan untuk mendigitalisasi sekolah kita. Nah baru nanti kita akan turun ke bawahnya mengevaluasi bagaimana pelaksanaan jenjang SMK, SMA, SLB, SBABK-nya. Kemudian yang terakhir saya akan coba memperlihatkan AKM kelas, platform digitalnya, di mana AKM kelas ini fungsinya itu berbeda seperti AKM yang nasional. Yang berbeda yang paling signifikan adalah dari segi pesertanya. Nanti kita coba lihat. Oke, saya akan berbicara tentang framework digitalisasi sekolah. Mengapa ini diangkat sekali lagi? Kita harus pelan-pelan mengangkat topik digitalisasi sekolah ini di Kalimantan Tengah. Saya kira itu penting, apalagi kemarin Pak Kepala Dinas, Pak PLT, itu menerima penghargaan gitu ya, mengambil penghargaan untuk gubernur itu, yang mana penghargaan untuk kepala daerah inovatif bidang digitalisasi pendidikan. Nah, saya kira kita juga harus buktikan bahwa brand digitalisasi sekolah itu menjadi brandnya kita gitu. Si Bajakah itu adalah ininya, ikonnya, cuman kita harus buktikan kita sudah mulai juga nih nge-brand sekolah-sekolah kita dengan digitalisasi sekolah. Bicara digitalisasi sekolah, itu kita tidak mengacu pada satu platform saja, tapi bagaimana kita menciptakan mindset digital di setiap sekolah yang kita pimpin atau yang kita bekerja di dalamnya. Jadi begitu. Jadi kita coba angkat nih pelan-pelan digitalisasi sekolah untuk Kalimantan Tengah. Apalagi kemarin kita juga alhamdulillah mendapatkan penghargaan terkait dengan kepala daerah inovatif tersebut, dan tentunya penghargaan itu tentang digital juga. Nah, ini kita coba angkat pelan-pelan, kita coba terapkan pelan-pelan, dan itu mungkin sudah dimulai dengan program-program di sekolah-sekolah penggerak. Dari itu udah dimulai gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kita bicara framework itu, saya mengenalnya sebutnya dengan 3I. Yang pertama, ini ada kesalahan tulis ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah infrastruktur. Sekolah-sekolah kita itu ketersediaan infrastrukturnya. Jadi kalau infrastruktur itu terkaitnya dengan ketersediaan. Dinas Pendidikan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah udah mencoba memfasilitasi infrastruktur masing-masing di setiap sekolah untuk digitalisasi ini. Memang belum belum maksimal ya, tapi kita udah coba untuk mendorong itu, kita coba juga untuk memfasilitasi itu, sehingga framework yang pertama terkait infrastruktur, terkait dengan apa saja peralatan di dalamnya, kemudian apa saja perlengkapan yang diperlukan, itu harus terjamin ketersediaannya untuk digitalisasi sekolah. Tidak ada infrastruktur ya, kita tidak bisa juga berbicara banyak di digitalisasi sekolah ini. Yang kedua adalah infrastruktur. Kebanyakan infrastruktur yang sudah disediakan di sekolah itu masih belum diberdayakan. Nah, pemberdayaannya itu bisa dimulai dengan bagaimana sekolah mengstrukturkan informasi sekolah. Coba Bapak Ibu mungkin bisa refleksi ke sekolah masing-masing, sejauh manakah sekolah Bapak Ibu itu mempublikasikan informasi sekolahnya secara terstruktur melalui digital, gitu ya. Sejauh mana pendayagunaan informasi sekolah itu diinformasikan keluar gitu. Karena ini pengaruhnya adalah ke bagaimana sekolah itu ada di dalam bayangan orang-orang yang biasa ini ya, karena digitalisasi ini kan luas ya. Di masyarakat luas, sekolah ini punya mindset, oh ini sekolah yang begini, oh ini sekolah yang begini. Nah, dengan adanya struktur yang infrastruktur, informasi yang terstruktur, maka ini tentunya akan membuat digitalisasi sekolah itu bisa terjadi. Jadi digitalisasi sekolah itu tidak hanya urusan infrastruktur saja, tapi bagaimana infrastruktur itu kita berdayakan, tersedianya infrastruktur itu diberdayakan sehingga menjadi infrastruktur. Yang terakhir ini sebenarnya adalah perlu waktu panjang, bahkan mungkin
bertahun-tahun kita membentuk yang namanya infokultur. Infokultur itu artinya habits ya, budaya udah. Digitalisasi sekolah itu udah budaya. Karena infrastruktur lengkap, terus informasi yang ada di sekolah itu udah terstruktur, maka kulturnya itu terbentuk, tapi waktunya pasti panjang. Nah, memang tadi saya ada mendengar sempat tadi pagi ya, itu sekolah kita terlalu berat Pak Wayan kalau menerapkan ini. Mereka belum sampai lagi. Oke, kita akan akui itu belum sampai, tapi kita harus bergerak untuk bisa sampai ke sana. Gerakannya beda-beda memang, tapi kan kita harus bergerak supaya bisa sampai ke yang namanya digitalisasi sekolah, sekolah 4.0, revolusi 4, industri 4.0. Itu memang masih jauh kalau misalnya kita hanya membayangkannya saja, tapi kita harus menggerakkannya. Nah, itulah mungkin yang dimaksud dengan Mas Menteri dengan program-program yang bergeraknya itu ada sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak. Hal ini untuk membentuk habits gitu ya di sekolahnya. Nah, 3I ini adalah framework yang Bapak Ibu bisa pegang gitu di sekolahnya, tapi tidak seragam. Ini akan menyesuaikan masing-masing kondisinya gitu ya. Infrastruktur lengkap, contoh saja nih, infrastruktur lengkap, server punya, klien punya, internet ada, akses point ada. Tapi kalau hanya digunakan untuk kegiatan yang rutinitas, itu saya kira kita masih perlu banyak bergerak lagi di dalamnya. Ada juga yang server dipakai 1 tahun sekali hanya untuk ANBK, itu sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau di infrastruktur itu yang paling ini adalah bagaimana sekolah-sekolah kita itu bisa mempublikasikan sekolah-sekolahnya ke dunia ini ya, ke dunia digital. Saya yang paling sering ngelihat sekolah yang paling sering ini ya, yang mempublikasikan kegiatannya itu karena mungkin saya berteman nih di media sosial dengan akun sekolah ini, itu adalah SMA 6 Palangkaraya biasanya. Mereka kalau ada giat-giat, mereka sharing gitu ya di website, di apa. Nah, itu adalah bagian dari infrastruktur. Kita akan coba pilah sedikit Bapak Ibu ya. Nah, infrastruktur itu gawai. Gawai itu laptop, tablet itu gawai namanya. Nah, gawai ini itu adalah yang bisa kita gunakan untuk multitasking. Jadi, yang dulu biasanya alat-alat pembelajaran itu kita gunakan untuk satu fungsi saja, tapi dengan gawai kita bisa menggunakannya untuk beragam fungsi. Misalnya dengan laptop, dengan tablet kita bisa ngetik, kalau salah kita delete, kita bisa nge-save. Nah, itu adalah bagaimana pemenuhan infrastruktur yang bisa mendukung multitasking itu dipenuhi. Yang kedua adalah gawai ini juga tidak bisa juga Bapak Ibu tidak kita perbaharui. Gawai itu ada siklus penggunaannya. Kalau udah mungkin speknya udah tertinggal, ya minimal itu kita upgrade kalau tidak bisa diganti baru gitu ya. Nggak bisa juga Pentium 3, Pentium 4 dulu kan itu tahun berapa itu udah. Jadi gawai ini ada batasnya. Nah, infrastruktur itu sendiri Bapak Ibu memang ada masa expirednya sih kalau di dunia digital. Nggak bisa kita misalnya berpuluh-puluh tahun itu saja itu nggak bisa juga begitu ya. Pasti ada expirednya. Kemudian, nah ini infrastruktur yang tidak kalah pentingnya listrik. Di ANBK, di AKM kemarin bagaimana masih ada juga kendala listrik. Bapak Ibu ya, jadi ada yang tidak terjangkau listrik, ada yang masih menggunakan genset. Mau digitalisasi infrastruktur itu harus dipenuhi. Salah satunya adalah listrik. Yang terakhir adalah konektivitas. Mau bicara digitalisasi sekolah, tidak cukup kita hanya bicara tentang gawainya saja. Tapi bagaimana gawainya ini bisa terhubung dengan pusat-pusat pembelajaran, dengan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Percuma ada gawai kalau tidak bisa mengakses sumber-sumber belajar. Contoh saja, ketika mungkin sekolah-sekolah kita nih, ini kebanyakan kita mendapatkan ini ya Bapak Ibu ya, informasi dari AKM SMP kemarin, ada sekolah itu mendapatkan Chromebook, tapi sekolah ini berada di lokasi blank spot. Chromebook itu Bapak Ibu sekalian, itu bagus, terintegrasi dengan akun belajar ID. Tapi Chromebook itu syarat wajibnya adalah harus terhubung dengan internet. Maka kebutuhan internet itu menjadi mutlak ketika kita bicara digitalisasi sekolah. Nah, Chromebook kita bagikan ke daerah-daerah yang blank spot, Chromebooknya tidak akan bisa berguna Bapak Ibu. Karena Chromebook itu syarat penggunaannya adalah harus ada terkoneksi internet supaya bisa terhubung dengan akun belajar dan juga bisa digunakan untuk asesmen kompetensi minimum. Oke, ini infrastrukturnya. Infrastrukturnya itu gawai. Gawainya ini ada 4 sifatnya gitu ya. Gawainya itu bisa multitasking, gawainya itu kita lihat update-nya,
Apakah ini adalah alat yang masih bisa kita pakai di zaman sekarang? Gawainya juga harus terhubung dengan listrik, gawainya juga memerlukan koneksi internet, sehingga pemenuhan infrastruktur tidak hanya sekedar kita mengirimkan barang saja, tapi bagaimana dia bisa difungsikan dengan syarat-syarat yang ada 4 ini. Yang kedua adalah, kalau udah ada infrastruktur, kita baru bicara infrastrukturnya. Yang pertama adalah sekolah, identitas digital sekolah. Nah, mengapa ini saya bicarakan di rakor ini? Karena saya anggap ini adalah hal baik untuk kita mulai nih membenahi mana aja posisi kita di sekolah itu yang masih kurang gitu ya. Nah, bicara di infrastruktur adalah informasi yang terstruktur. Sekolah kita di Kalimantan Tengah, Bapak Ibu, itu sudah ada memang yang mempunyai website, tapi lebih banyak juga yang belum mempunyai website. Ini saya bocorkan sedikit ya Pak Wayan ya. Bapak Wayan atau siapapun yang mungkin jadi pembina guru penggerak, silahkan cek, ada sekolah penggerak kita yang bahkan identitas digitalnya saja dia belum punya. Identitas Ya, digital Bang, itu adalah website sekolahnya. Website sekolah itu adalah identitas digital loh, brandnya. Sehingga apa? Apapun giat sekolah penggerak itu bisa dipublikasikan di website sekolah. Apa sih bedanya website sekolah dengan media sosial resmi? Website sekolah itu dia alamatnya SCHID. Dan itu menggambarkan bahwa sekolah ini mempunyai jendela informasi berupa website. Nah, website itu sendiri itu adalah informasi yang terstruktur yang harus dibangun kalau sekolah memang ingin melakukan digitalisasi di sekolahnya. Hal sederhana saja, website sekolah. Dan sekolah-sekolah penggerak kita, Bapak Ibu bisa cek websitenya saja, mereka memang belum mengaktifkan gitu ya. Nah, itu silahkan aja nanti dicek. Yang kedua adalah, nah ini sekolah-sekolah kita gara-gara COVID akhirnya mengenal yang namanya aplikasi berbasis cloud. Google Drive, belajar.id, Office 365 itu adalah aplikasi perkantoran berbasis cloud. Informasi yang terstruktur itu salah satunya adalah bagaimana sekolah itu mengumpulkan semua bahan-bahan ajar, semua administrasi belajarnya dikumpulkan dalam aplikasi perkantoran berbasis cloud. Apa saja? Wah, bebas, sekolah boleh pilih apa saja yang cocok. Ada belajar ID dengan Google Drive-nya tidak terbatas. Penggunaan akun belajar.id kita sampai hari ini itu masih rendah. Nah, coba sekolah bikinlah sebuah program yang memang mewajibkan seluruh gurunya itu untuk mengelola bahan ajarannya dan disimpan di Google Drive. Gitu ya. Memang mungkin banyak sekolah yang sudah menyimpan datanya di Google Drive atau di Belajar ID, tapi lebih banyak juga yang belum melakukan itu. Nah, itu yang sebenarnya yang harus didorong. Yang ketiga adalah kalau sekolah lebih canggih, kemudian lebih mantap lagi, mereka akan juga mempunyai learning management system. Jadi dalam sekolah, digitalisasi sekolah, penggunaan learning management system itu menjadi sebuah habit, sebuah keharusan, sebuah kebiasaan. Jadi bagaimana dia melakukan hybrid class ataupun flip classroom, artinya kelas terbalik di mana belajar siswa itu di LMS dan di sekolah mereka adalah mengerjakan tugas-tugasnya, melakukan diskusi tugas-tugasnya di sekolah. Nah, yang lebih tinggi itu memang sekolah dia biasa menggunakan LMS. Tapi tadi info terstruktur ini kita tidak harus semuanya punya. Kita pelan-pelan gitu ya. Mana yang belum kita coba benahi, mana yang sudah kita coba pertahankan. Nah, salah satunya learning management system itu adalah si Bajakah kemarin itu adalah LMS ya jenisnya. Nah, LMS itu tidak akan punya nilai tambah ketika kita tidak mempunyai konten digital di dalamnya. Si Bajakah itu Bapak Ibu kalau bicara dengan teknologi itu sama saja. Teknologinya itu sama kalau LMS. Hampir semuanya sama, tapi kekuatan konten di dalamnya itu yang lebih oke. Kenapa? Karena ada sekolah-sekolah yang memfullkan pembelajarannya menggunakan LMS. Bayangkan kemarin Pak Kepala Dinas juga mendorong LMS si Bajakah dimasukkan konten-konten P3K. Nah, jadi LMS dan konten digital itu jadi satu supaya hidup ya LMS-nya. Dan digitalisasi sekolah sekali lagi tidak hanya bicara tentang alat-alat yang canggih, tapi bagaimana kita melakukan informasi itu disusun secara terstruktur di sekolahnya, manajemennya, kemudian identitas digitalnya. Yang terakhir, lebih baik lagi kalau sekolah itu punya school management system. Jadi pengelolaan data sekolah. Contoh saja nih, kalau misalnya kita mau melihat sekolah berdasarkan data siswa, kita ingin cari di satu sekolah itu berdasarkan siswa yang terjauh. Nah, itu bisa kita berdayakan namanya school management system untuk sekolah yang lebih mapan ya tentunya ya. Tapi kalau ingin dimulai juga tidak masalah. Pak, kan sudah ada Dapodik Pak di sekolah, bisa diambil dari situ. Oke, tapi bagaimana dengan manajemennya?
sistem manajemennya apakah masih dalam bentuk konvensional, misalnya yang sederhana saja, surat masuk, surat keluar, itu kan adalah bagian dari sistem manajemen sekolah yang berbasis digital. Nah, kalau kita ingin bicara tentang digitalisasi sekolah, maka hal-hal yang berbau infrastruktur ini itu menjadi hal yang sangat diperlukan. Yang terakhir, di bagian framework 3I adalah infokultur. Nah, infokultur ini kalau sudah infrastrukturnya itu sudah mulai jalan ya, memang dia sambil jalan, jadi tidak harus menunggu infrastrukturnya itu full, kulturnya juga akan mulai berjalan, ya, akan mulai berjalan kulturnya. Nah, yang pertama adalah bagaimana ketika ada infrastrukturnya udah terpenuhi atau misalnya udah mulai tahu belajar dengan menggunakan digitalisasi, maka akan muncul eh, semacam ini ya, semacam kebiasaan yang mana kebiasaan itu akan membuat kita melakukan belajar dari mana saja, kapan saja dan menggunakan peralatan apa saja, anywhere, anytime dan any device. Dan ini tentunya akan menjadi habit yang bagus untuk mendukung sekolah-sekolah kita di era-era berikutnya atau sekarang kita coba di era 4.0. Dan Bapak Ibu, kita kalau misalnya tidak bergerak ke era 4.0, sekarang orang-orang sudah berbicara namanya era 5.0. Kalau misalnya di era 4.0 itu adalah revolusi industri, di era 5.0 kita bisa menyebutnya dengan era society. Jadi semuanya serba media sosial gitu. Nah, kita kalau misalnya masih jauh Pak di 4.0, oke, masih jauh tapi kita harus bergerak untuk mendekati itu, bukan malah diam saja dan menunggu untuk bergerak. Nah, kultur tadi itu juga akan terbentuk ketika infrastrukturnya itu akan sudah dipenuhi gitu ya, akan dipenuhi. Oke, selanjutnya adalah, nah, kulturnya ketika kita, ini mohon maaf ya, artinya ini saya menyampaikan ini bukan menyebutkan bahwa saya lebih tahu tentang hal ini, tidak, tapi melihat dari beberapa ngobrol dengan beberapa pegiat edukasi, kemudian juga melihat tayangan-tayangan dari programnya Kemdikbud, kultur tentang digital itu juga akhirnya menggeser posisi guru. Guru itu posisinya itu tidak tergantikan, posisinya ya, tapi ya fungsinya itu akan bergeser, yang semulanya itu sebagai pusat sumber belajar, guru kini itu bisa sebagai coach, guru itu bisa sebagai fasilitator, dan guru itu tetap dan tidak tergantikan, tetap menjadi suri toladan gitu ya. Nah, pusat sumber belajar tidak lagi harus di guru. Kalau dulu Bapak Ibu saya sekolah tidak masuk 2 hari, mungkin saya ketertinggalan bahan pelajaran karena saya sumber belajarnya adalah guru. Nah, sekarang kalau misalnya saya tidak masuk atau ada izin, kita bisa belajar dengan bahan-bahan guru yang mereka uploadkan ke dalam infostruktur tadi, dalam Google Drive misalnya ada bahan kita bisa pelajari. Nah, guru itu sifatnya sekarang sudah sebagai fasilitator. Kemudian dengan adanya budaya digital tadi, maka akan mengubah kebiasaan. Mungkin Pak Wayan tadi sudah menyebutkan nih, ada yang biasa belajar dengan audio visual, dengan visual. Nah, kulturnya kalau di digitalisasi sekolah, ketika infrastrukturnya itu udah mulai digerakkan, akan muncul namanya personalized learning. Artinya belajarnya itu lebih menyesuaikan kepada caranya dia belajar gitu ya, dengan kebutuhannya masing-masing. Tidak lagi uh, al apa ya, all size untuk semua gitu ya, pembelajaran tidak. Yang biasanya mungkin dia senang belajar A dengan cara B, itu ya silahkan ya, artinya dia memahaminya halnya seperti itu. Nah, ini akan muncul habits yang baru, tapi mungkin waktunya itu panjang karena di pendidikan itu kita memang mengikutinya itu menyesuaikan dengan bagaimana zamannya berkembang. Nah, ini yang terakhir, di infokultur akan muncul kebiasaan baru, learn, unlearn, dan relearn yang biasa kita sebut. Kita harus tetap belajar, kebiasaan barunya itu belajarnya jangan berhenti. Nah, kemudian unlearn, ini yang berat. Pemahaman-pemahaman kita yang di masa lampau itu kita buang dulu, kemudian kita relearn lagi, belajar lagi. Nah, ini yang berat. Kadang-kadang egois ya, egoisme itu yang jadi musuh kita di diri sendiri, di diri masing-masing. Kita selalu menganggap apa yang kita pelajari di masa lampau itu apa ya, salah gitu ya. Tapi kalau kita lihat di kebiasaan baru, itu ada yang namanya learn, unlearn, dan relearn. Ini sangat relate dengan apa yang dengan pendidikan yang sekarang yang kita lakukan gitu ya. Itu sangat relate sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh saja, dulu mungkin ada larangan nih, bukan sampai sekarang nih kali ya. Handphone itu ada sekolah yang melarang membawa handphone. Nah, tapi siapa sangka sekarang COVID datang, semua memerlukan handphone. Nah, disitulah kita muncul
menerapkan istilah kebiasaan baru. Kadang-kadang kita harus membuang hal-hal yang dulu kita pahami dan kita melakukan pembelajaran kembali. Oke, mungkin itu adalah bagian dari digitalisasi sekolah. 3I frameworknya, infrastruktur. Dinas Pendidikan sudah memberikan infrastruktur yang sangat maksimal sekali bagi seluruh satuan pendidikannya, baik di Dinas Pendidikan Provinsi, di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota juga sudah mencoba memberikan infrastrukturnya. Kemudian infostruktur. Infostruktur itu artinya informasi yang terstruktur di sekolah itu digaungkan keluar dengan digitalisasi, dengan website sekolah, kemudian bagaimana mereka melakukan manajemen dengan digitalisasi. Yang terakhir adalah infokultur. Nah, infokultur itu berkaitan dengan budaya di sekolah itu. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang persiapan ANBK di tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian yang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, saya di sini berbicaranya di Dinas Pendidikan ya. Tahun ini Dinas Pendidikan itu untuk menyiapkan ANBK dia menggelar 2 acara sebenarnya. Ini harus kita pilah ya. Acara yang pertama adalah SBABK. Jadi SBABK ini dilakukan sebelum kami memulai simulasi. Kenapa sih tidak simulasi saja harus ada SBABK? Karena Dinas Pendidikan menganggap ini perlu untuk gambaran awal nih. Karena di SBABK kami bukan hanya melihat gambaran awal pelaksanaannya saja. Kami bisa melihat hasil Bapak Ibu. Result, kami bisa melihat hasil dari sekolahnya, dari siswanya, bagaimana siswa ini menjawab soal-soal yang berbentuk asesmen kompetensi minimum. Nah, artinya kita bisa jamin bahwa konten yang ada di dalam soal itu memang benar-benar soal yang berkaitan dengan dengan AKM gitu ya, dengan literasi dan juga dengan numerasi. Nah, setelah SBABK ini untuk jenjang SMA SMK, kita ikut juga di simulasi. Kenapa simulasinya juga ikut? Karena kita juga ingin tahu nih bagaimana sistem di Kemdikbud itu perkembangannya kita gunakan di 2 tahun setelah kita tidak ada lagi UNBK. Selama 2 tahun itu kita tidak ada UNBK. Jadi kita perlu memunculkan kembali ingatan-ingatan proktor kita untuk mengikuti simulasi ANBK. Kemudian di SBABK juga kami mendapatkan data Bapak Ibu. Ini mungkin untuk Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Dinas Pendidikan Provinsi akhirnya mempunyai data data perkiraan yang kami kira juga prediksinya tidak akan jauh berbeda dengan data yang awal. Bapak Ibu pengawas nanti juga bisa lihat nih datanya. Kalau mau ngecek datanya detail bisa, tapi tidak di sini ya. Artinya kalau ada waktu yang lain saya lihatkan nih, kita bisa dapatkan detail nanti lihatkan datanya. Nah, ini bisa kita evaluasi sebenarnya. Data ini valid. Kenapa valid? Karena data ini kita ambil dari siswa Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar ngisi survei. Kemudian kontennya pula itu adalah konten literasi dan numerasi. Nah, kalau di simulasi itu kita hanya bisa mengukur bagaimana pelaksanaannya, apakah lancar, gangguan, kemudian ada yang kurang lancar, ada yang kadang lancar, kadang tidak. Nah, di SBABK kita selain bisa ngelihat pelaksanaannya, kita bisa ngelihat hasilnya. Nah, terus apakah kita bisa ngelihat nih hasil AKM? Bapak Ibu sekalian, AKM itu info terakhir yang kami dapatkan dari tim teknis pusat sampai Februari 2022 masih berlangsung. Jadi kita kalau dapatkan di 2021 rasanya tidak mungkin. Nah, kita kalau mulai bergerak di 2022 mungkin agak sedikit kita bisa bergerak sekarang kok dengan menggunakan data yang sudah dipunyai sekolah gitu ya. Jadi ini kami sebut 2 event ini saling menguatkan. Tidak ada yang namanya kompetitif di antara dua event ini, tidak. Malah ini sebenarnya kalau sekolah lihat ini adalah semacam konten bagus buat sekolah, buat dia melakukan perencanaan sekolah, memang perencanaan yang berbasiskan data kompetensi siswa dan memang untuk siswa gitu ya di giat-giat assessment ini. Oke. Selanjutnya kita akan coba mengevaluasi hasil SBABK yang SMK dulu. Oke Bapak Ibu, saya ulang lagi ya. SBABK itu eventnya itu antara Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dengan sekolah, dengan MKKS, dan didukung oleh penyedia teknologi edukasi yang memang kami anggap sangat sangat cocok untuk digunakan di pengambilan data yang sifatnya adalah asesmen. Itu SBABK ya. Itu yang SBABK. Nah, kalau yang simulasi ANBK ini yang dari Kemdikbud. Jadi nanti 2 hal ini akan kita lihat evaluasinya. Nah, evaluasi di 2 hal ini, kalau di SBABK kita akan mengevaluasi 2 hal. Dari segi hasilnya dan dari segi pelaksanaannya.
Tapi kalau dari ANBK, kita hanya bisa menilai dari segi pelaksanaannya saja. Mengapa? Karena hasil ANBK KM-nya belum keluar. Kemarin Bu Komala juga sudah melihatkan ada yang namanya raport data pendidikan ya. Nah, itu nanti akan di situ hasil AKM itu keluar. Nah, sekarang aja di raport pendidikan itu kan belum keluar juga datanya di situ karena kita sedang melakukan pengumpulan data. Oke. Nah, ini kita lihat yang SBABK ya. Yang SBABK itu yang simulasi bersama dengan pihak penyedia teknologi edukasi. Oke, kita coba cek. Nah, sekolah yang mengikuti memang tidak semua, karena ini ada semacam ini ya, ada administrasi yang harus diinikan, maka Dinas Pendidikan mendorong bagi sekolah yang ingin ikut saja. Nah, sekolah itu saya kira tidak ada ruginya juga mengikuti ini. Dia bisa tahu nih bagaimana respon siswanya terhadap konten-konten literasi dan numerasi. Dari SMK itu 116 sekolah yang mengikuti SBABK. Jadi ada sekitar 23 sekolah yang belum mengikuti. Nah, artinya Dinas Pendidikan itu sifatnya adalah memfasilitasi, mendorong gitu ya, berkolaborasi. Jadi tidak ada sifatnya yang mewajibkan di SBABK ini. Tapi dengan data yang 83% ini saya kira ini dapat menjadi gambaran sih ya. Jadi gambaran karena udah lebih dari 50%. Nah, siswa yang ikut itu sekitar 4.924. Ada sekolah yang mengikutkan semua siswanya. Ada sekolah yang juga mengikutkan sekian saja, ada yang mengikutkan sampling. Nah, sebenarnya kalau ingin lebih merata gitu ya, ikutkan aja semuanya sehingga kita bisa melihat hasilnya lebih real. Bapak Ibu sekalian, ini asesmen konten di dalamnya itu sudah berbentuk literasi dan numerasi dan bentuk soalnya juga bukan hanya pilihan ganda. Seperti Bapak Ibu mungkin mengerjakan yang sekarang lagi pas itu mengerjakan soal-soal pilihan ganda menggunakan Google Classroom atau mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian dari data di atas ini dapat dikatakan bahwa kita di jenjang SMK itu telah mendapatkan baseline data awal terkait proses pembelajaran, literasi dan numerasi yang akan mendekati gambaran keseluruhan. Kita lihat ya. Nah, kita cek. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan ini belum masuk data dari Kemdikbud ya. Ini datanya dari bawah nih, ada sumbernya nih. Dari anbk.edubrand.id. Provinsi sudah punya data ini loh Bapak Ibu. Sudah punya gambaran kita sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat, kita bukan tidak ini ya, bukan tidak sabar menunggu ataupun tidak percaya dengan hasil yang dari Kemdikbud. Tapi karena kita ingin melakukan evaluasi, maka kita menggunakan data yang memang valid. Karena ini datanya dari kemampuan siswa yang kita ukur menggunakan konten literasi dan numerasi. Nah, kita coba lihat nih. Di SMK, kalau kita urutkan ya, di Kabupaten Sukamara, literasi membacanya itu di posisi atas dan numerasinya juga diurutkan dari literasi ya. Di numerasinya di 184 dan kita bisa lihat juga di kabupaten lainnya terlihat nilai per materi uji di literasi membaca dan di literasi dan di numerasi. Kemudian sampling data ini untuk setiap kabupaten kota jenjang SMK dan diurutkan berdasarkan rata nilai materi uji kompetensi, minimum literasi dan numerasi. Jadi diurutkan berdasarkan rata nilainya ya, berdasarkan rata nilai yang di sebelah sini. Nah, dapat dari mana Mas data ini? Ya karena kami kemarin kan melakukan SBABK kan kita kan. Jadi datanya juga terkumpul dan datanya pun dianalisa Bapak Ibu. Oke, coba kita cek kembali di bagian lain. Nah, ini adalah baseline data kita jadinya. Oke. Ini per jenjang. Oke, kita lihat jenjangnya. Ini urutan 1 sampai 15 saja saya ambil ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat memang di urutan pertama itu ada SMKS Jajaka Bartim. Nah, ini karena urutannya itu tidak menghitung jumlah peserta yang ikut, dia hanya menghitung jumlah rata nilai. Bapak Ibu bisa lihat bahwa urutan data ini bukan berarti mengabaikan hasil sekolah lain, tapi lebih kepada informasi bahwa sajian ini dapat terlihat oleh kita Dinas Pendidikan untuk menentukan bagaimana langkah kita berikutnya untuk menyusun program rencana di pendidikan. Ya. Dan jangan lupa kita lihat di peringkat pertama ada SMK Jajaka Bartim. Kok ini paling tinggi ya? Nyat jelas saja gitu ya. Jumlah pesertanya cuma 1 Bapak Ibu. Jumlah peserta 1, mungkin dipilih juga yang paling pintar sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, kita bisa ngelihat lihatlah yang paling banyak yang mengikutkan. Lihat SMK 2 Palangkaraya. Dia bisa masuk 10 besar di literasi membaca dan numerasi. Jadi ini bukan memperingkatkan, kita ingin melihat ukurannya gitu sampai mana gitu ya. Kemudian SMKN 1 Sukamara ada 52 dan ini juga masih menggunakan data sampling rata-rata ya. Kalau kita ingin mengukur bagaimana hasil literasi dan numerasi kita,
itu sebenarnya kita bisa mengikutkan semua siswanya. Kenapa harus semua siswa? Itu kaitannya dengan AKM kelas. AKM kelas itu muatannya pasti literasi dan numerasi, dan semua siswa itu pasti akan dilakukan diikutkan dengan asesmen gitu ya, dengan asesmen kompetensi minimum kelas. Nah, ini hasilnya yang kemarin, dan data ini kita cepat dapatkan Bapak Ibu. Tidak kalau sekarang kita menunggu nih berbulan-bulan untuk melakukan evaluasi. Nah, setidaknya kita udah punya data awal, ayolah mulai bergerak gitu ya. Bikin perencanaan-perencanaan. Kalau kata Pak Kepala Dinas itu kalau ada terobosan ya langsung saja dikoordinasikan dulu bagaimananya gitu ya. Kalau ada lompatannya dan lompatan itu juga sesuai dengan aturannya, kenapa tidak kita bikin lompatan. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita ini ya, yang bisa kita kolaborasikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian bukan hanya itu, kita juga bisa melihat daya serap Bapak Ibu. Kita bisa juga melihat daya serap. Bagaimana daya serap dari hasil literasi dan numerasi. Jadi kita bisa melihat daya serap presentasi dari setiap konten. Ini adalah daya serap di literasi ya Bapak Ibu bisa ngelihat. Nah, bayangkan hasil yang kemarin disimulasi bersama itu di setiap sekolah itu bisa ngelihat ini loh Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah sekolah ngelihat ini belum nih? Kalau udah ngelihat, pengawasnya udah tahu belum bahwa ada sajian data seperti ini? Seharusnya kalau udah lihat seperti ini, bikin event apa gitu, perencanaan seperti apa sehingga kita bisa melakukan transformasi, melakukan loncatan-loncatan gitu ya. Karena kita bergeraknya berdasar data Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini saya ambil sekolah di salah satu kabupaten ya. Tadi kan urutannya kan per ini ya. Per ini ya. Ini data rekap ya. Data rekap per kabupaten. Saya ambil sampling itu SMK Kotim ya. Saya ambil samplingnya itu adalah SMK dari Kota Waringin Timur. Nah, kita lihat di SMK Kota Waringin Timur itu ini sudah bisa dianikan per kategori ya. Jadi kategori literasi, kategori numerasi, itu ada yang mahir, ada yang dasar, ada yang mahir, ada yang dasar. Kok kita udah dapat duluan ya Pak? Ya karena kami di Dinas Pendidikan, kita di Dinas Pendidikan udah bergerak ini dulu ya, melihat kita harus ukur dulu nih. Artinya walaupun ini bukan dari Kemdikbud, kita udah bisa dapat baseline data awal, kita bisa menyiapkan apapun untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, bahkan data ini Dinas Pendidikan itu bisa ngelihat loh Bapak Ibu. Kita hanya ingin membuktikan bahwa data ini bisa kami lihat loh. Ini dapat menjadi data dukung untuk menyusun bagaimana arah program pendidikan selanjutnya. Nah, di MKKS ini juga bisa ngelihat di kabupatennya itu bagaimana bentuk sajian data dan baseline datanya di jenjang SMK. Ini saya ambil contoh Kotim ya. Kalau mau ngelihat yang lengkap, nanti mungkin ada di sesi kapan gitu ya, kita ngelihat per kabupaten itu bisa terlihat. Nah, mumpung ada Bapak Ibu pengawas di sini, Bapak Ibu pengawas tanyakan bagaimana hasilnya kemarin, apakah mahir, dasar, begitu ya. Sekali lagi ini hasil SBABK ya, bukan ANBK. Kalau data ANBK belum keluar hasilnya ya, untuk yang kegiatan ANBK. Oke. Nah, ini dari segi pelaksanaan, dari hasil survei, pertanyaannya adalah terkait dengan pertanyaan gitu ya, pertanyaan tentang angket online, pelaksanaan persiapan. Nah, dari hasil survei pelaksanaan bahwa giat SBABK ini membantu persiapan ANBK. Jadi kita setelah kegiatan SBABK kemarin kirim juga instrumen online ke sekolah, menanyakan sebenarnya kegiatan SBABK ini bermanfaat nggak nih buat sekolah? Jawabannya rata-rata menjawab bermanfaat, 97,92%. Kemudian apakah ingin dilakukan di program tahunan, dan rata-rata juga menginginkan seperti itu. Bapak Ibu, ini adalah kesempatan kita untuk mengupgrade sekolah, untuk mengupgrade semua yang ada di sekolah, SDM yang ada di sekolah, untuk melakukan kolaborasi, untuk melakukan transformasi terkait dengan asesmen gitu ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana cara bikin soal asesmen. Siswa kita bisa tahu tidak monoton soalnya itu saja dalam setiap ujian atau dalam setiap asesmen. Jadi ini akan membantu siswa kita. Bukankah tujuan pendidikan di sekolah itu adalah untuk membuat ini ya, membuat siswa kita menjadi apa yang dia tidak ketahui menjadi tahu, dan apa yang dia minati itu memang benar-benar dia tekuni. Nah, hal-hal ini mungkin dapat membantu sekolah. Oke, yang kedua adalah, nah tadi kan kita bicara yang SMK, yang SBABK. Ini yang kedua, simulasi ANBK ya. Simulasi ANBK yang tadi kan simulasi bersama yang dengan pihak ketiga. Nah, ini ada logonya nih, saya sebutkan nih, logo Tut Uri. Kalau logo Tut Uri berarti ini kita kerjasamanya udah memang program pusat gitu ya. Nah, kita lihat kalau di SMK yang di simulasi ANBK, kita
hanya bisa mengukur dari segi pelaksanaannya saja. Dan di dalam sini juga udah komplit Bapak Ibu, ukurannya kita masukkan juga analisa yang terkait dengan pelaksanaan ANBK kemarin yang ANBK utama. Nah, memang dalam simulasi periode itu ada beberapa SMK itu yang gagal ya gitu ya, mengikuti simulasi atau gagal di periode 1 kemudian ikut di periode 2. Nah, tapi itu tidak masalah Bapak Ibu. Saya selalu menyebutkan ke proktor kita, asesmen ini adalah sifatnya mengumpulkan data kemampuan siswa kita. Kemudian kalau gagal di periode 1 bisa ke periode 2. Ini disimulasi ya. Nah, kemudian kendalanya itu banyak beragam. Semuanya rata-rata teknis Bapak Ibu dan kebanyakan memang sistem memang kita akui ya, sistem dari Kemdikbud ini memang kami kira perlu memang disederhanakan lagi supaya tidak terlalu berat memakan resource server-server sekolah kita. Karena memang sangat berat sistemnya dan kadang-kadang juga bisa membuat crash server yang ada di sekolah gitu ya. Nah, ini rata-ratanya juga kita bisa lihat dari hasil analisa kami, Bapak Ibu yang dari Dinas Kabupaten Kota, kami juga kemarin ada bikin ini ya, semacam survei lah supaya kami tahu nih apa yang terjadi di sekolah-sekolah terkait dengan persiapan simulasi ANBK yang di Kemdikbud. Nah, kemudian yang di SMK ini di simulasi itu ada yang gagal memang ya. Ada yang gagal di ini juga ada yang gagal di sekolah yang gagal mengikuti simulasi di periode yang dipilih juga gagal. Penyebabnya itu kebanyakan itu karena server mengalami gangguan Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya bilang bahwa resource server itu sangat dikuras ketika kita melakukan simulasi. Khawatirnya di simulasi server sudah rusak apalagi di ANBK utama. Tapi ternyata Bapak Ibu bisa lihat di poin terakhir, di poin 3 saya ini, yang paling terakhir ya. SMK berhasil melaluinya dengan baik. Semua SMK kita telah berhasil mengikuti ANBK utama. Tapi hasilnya belum keluar. Jadi kita hanya bisa menyebutkan bahwa dari segi pelaksanaan ANBK SMK 100% berjalan dengan baik dan lancar. Oke, yang nomor 3. Kita akan mengevaluasi hasil SBABK yang SMA. Nah, hasil SBABK SMA, sekali lagi ya, ini SBABK, bukan simulasi ANBK. SBABK itu adalah event yang kita kerjasamakan dengan pihak EduBrand atau dengan pihak ketiga yang bekerjasama dengan sekolah. Oke, di SMA itu ada 188 sekolah yang mengikuti SBABK. Kalau kita presentasikan, ada 78% yang mengikuti, ada 53 sekolah yang tidak yang mengikuti ya, yang tidak mengikuti. Kemudian ada sekitar 7.633 peserta. Nah, dari gambaran data ini sekali lagi, kami bisa memprediksi bahwa data ini itu mendekati gambaran keseluruhan bagaimana nantinya hasil di asesmen kita di asesmen nasional. Kenapa bisa begitu? Karena konten di dalamnya ini juga sama, literasi dan numerasi. Bentuk soalnya juga sama, pilihan ganda kompleks, isian singkat, kemudian menjodohkan. Sama saja Bapak Ibu. Jadi bagaimana respon siswa kita, karena kita udah duluan dengan SBABK, itu respon mereka juga akan sama di ANBK. Kalaupun ada beda, itu juga tidak akan jauh-jauh beda begitu ya. Sama juga tidak sama persis. Nah, ini hasilnya untuk yang SMA ya. SMA itu Kabupaten Kota Waringin Barat ternyata kalau kita lihat dari hasil literasi dan numerasinya itu lumayan baik gitu ya. Yang lain juga lumayan baik. Ini kita urutkan berdasarkan reratan nilai yang paling ujung ya Bapak Ibu ya, dari nilai materi uji kompetensi minimum literasi dan numerasi. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, cobalah lihat lagi di website yang kemarin yang ikut itu ya, yang kita ikut dengan penyedia itu, buka lagi webnya, coba lihat hasilnya bagaimana yang kemarin. Itu bisa menjadi data loh Bapak Ibu, bisa menjadi Bapak Ibu untuk menjadi modal apa yang akan direncanakan di kegiatan-kegiatan sekolah berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat dari hasil SMA ya, hasil SMA dari segi sekolah ya, sekolah itu ternyata SMAN 1 Kapuas Barat dengan literasi membaca nilainya 300, numerasi 259, 50. Ini masih belum, tidak semua yang ikut ya, 50 ini adalah sampling. Nah, bahkan ada yang 4 ini kalau Bina Cita Utama ya memang ini ya. Bapak Ibu, kenapa ini dilihatkan ke Bapak Ibu data ini? Artinya Dinas Pendidikan pun sebenarnya bisa mengolah gitu ya data ini sebagai bahan untuk melakukan perencanaan pendidikan di next time, di waktu-waktu berikutnya gitu ya. Nah, di waktu-waktu berikutnya. Jadi urutan data ini bukan berarti mengabaikan hasil sekolah yang lain sekali lagi. Ini
menunjukkan ke Bapak Ibu sudah waktunya kita bergerak by data. Nah, data ini juga dipergunakan Dinas Pendidikan untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu pengawas mungkin perlu juga data ini untuk mengetahui sekolah binaannya bagaimana hasilnya yang kemarin. Kalau kita bergerak menunggu data yang AKM yang di sekarang dilaksanakan Kemdikbud 2022 baru kelihatan Bapak Ibu hasilnya. Nah, kalau ini kan kita udah tahu nih, kita bisa udah mulai merencanakan bagaimana di sekolahnya masing-masing. Kayak ini ada serap tadi hampir sama. Nah, ini adalah saya ambil contoh di Barut, SMA Barut. Ternyata di SMA Barut itu ada sekolah yang perlu intervensi khusus. Ada SMA PGRI Tumpung Lawung dan SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 TW Baru. Nah, ini bisa terlihat perlu intervensi khusus itu apa maksudnya gitu ya. Artinya kita perlu sekolah ini bagaimana perlakuannya, kemudian juga bagaimana kita mendorongnya supaya lebih bisa melakukan peningkatan kompetensi di literasi dan numerasi. Nah, data ini sekali lagi Bapak Ibu ya, dapat menjadi data dasar dan data dukung. Makanya di materi ini saya coba menyampaikan ke Bapak Ibu memperlihatkan bahwa giat kita itu tidak hanya sebatas giat, hasilnya itu terlihat dan data hasil itu juga terlihat. Bapak Ibu bisa mempergunakan data ini sebenarnya. Oke. Ini pelaksanaan dari 98,72% ternyata menganggap SBABK di SMA itu sangat membantu persiapan di simulasi ANBK. Ini program tahunan, rata-rata juga 94% akan diprogramkan di program tahunan. Ini bagus Bapak Ibu, sekolah mendapatkan data, dinas mendapatkan data, Bapak Ibu pengawas juga memperoleh data yang valid tentunya untuk melakukan pengembangan-pengembangan di sekolahnya masing-masing. Oke, nah ini kita bicara sekarang di jenjang SMA, di pelaksanaan simulasi ANBK Kemdikbud. Ya, ini yang Kemdikbud sudah. Kita cek SMA 46,11% di periode 1 mengikuti simulasi, yang di periode 2 ada sekitar 55,89%, 55,89%, dan rata-rata sekolah kita juga mengikuti simulasi ini. Bapak Ibu SMA itu ya, ternyata itu ada yang tidak mengikuti gladi, tapi tidak masalah. Di hari H mereka berhasil lancar gitu ya mengikuti gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya kemarin. Memang ada yang gagal di simulasi, tapi kita bisa cek yang di posisi nomor 3, pelaksanaan jenjang SMA. Ini SMA harusnya yang itu sudah semua sekolah melaksanakan ANBK utama ya, sudah semua sekolah, artinya kita tidak ada masalah lagi di pelaksanaan. Boleh kita katakan pelaksanaan ANBK di jenjang SMA itu sudah cukup berhasil. Nah, yang di SMP kita belum tahu nih update dari ini ya dari Dinas Kabupaten Kotanya, karena ini kami dapatkan datanya Bapak Ibu sekalian dari hasil survei kami ke SMA, SMK dan SLB sesuai dengan kewenangan provinsi. Sehingga kami bisa mengatakan dari segi evaluasi di ANBK jenjang SMA, SMK, SLB kita alhamdulillah cukup baik, lancar lah gitu ya, dilihat dari data. Ini bukan saya yang bilang ya, tapi kita lihat dari data yang berbicara Bapak Ibu yang bisa melihatnya sendiri. Oke. Kemudian ini yang SLB, kalau ada yang SLB di dalam, SLB ini dia tidak mengikuti SBABK kemarin ya. SBABK kemarin itu kita sempat mengagendakannya hanya untuk SMA SMK sempatnya. Mudah-mudahan tahun depan SLB bisa untuk SBABK-nya ikut. Nah, di simulasi SLB juga alhamdulillah mengikuti, ada juga yang tidak mengikuti di simulasi, tapi di hasil akhir SLB itu di pelaksanaannya semuanya sudah melakukan pelaksanaannya ya di jenjang menengah yang SLB ya. Kalau yang di SDLB-nya masih berjalan ini sekarang gitu ya. Mode yang dipergunakan itu dominannya full daring yang di SLB Bapak Ibu sekalian. Dan simulasi itu memang ada yang gagal di SLB, tetapi sekali lagi SLB berhasil melakukan proses ANBK utama dengan baik dan lancar di waktu tanggal pelaksanaannya. Oke, ini adalah pelaksanaan simulasi jenjang SLB tadi. Nah, ini Bapak Ibu platform AKM kelas. Tadi Pak Wayan kan berbicara tentang AKM kelas ya. AKM kelas yang tentang RPP. Nah, sekarang kita cek AKM kelas. Ternyata AKM kelas dan AKM nasional itu berbeda. Kita bisa cek. AKM kelas itu lebih bisa mendiagnosa level individu murid. Nah, AKM nasional tidak melaporkan di tingkat individu murid. Makanya AKM nasional itu nanti yang keluar adalah hasil tingkat mahir, dasar, sekolah. Ya, gambaran sekolahnya itu AKM nasional. Nah, tapi diagnosa hasil belajar tiap murid dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Jadi guru yang melakukan AKM kelas. Guru ya, sekali lagi AKM kelas itu dilakukan oleh guru. AKM nasional kita mengikuti program pusat yaitu tentang asesmen nasional.
Bisa kita cek ya. AKM nasional berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Tapi kalau kita geser ke AKM kelas, itu fungsinya untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Sampling, kalau AKM nasional itu sampling, yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini. AKM nasional itu sampling. Sampel 5, 8, 11. Tapi kalau peserta didik, itu dari kelas 2 sampai kelas 12 itu di diagnosa guru sesuai kebutuhan. Nah, kemudian AKM nasional pelaksanaan terstandar oleh pusat. Makanya kita ngikut pusat yang sekarang. Nah, AKM kelas itu pelaksanaan oleh guru di kelas. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu sudah pernah mencoba aplikasi AKM kelas? Kan begitu. AKM kelas itu kalau Bapak Ibu mungkin sudah melihat bagaimana AKM nasional, bisa melihat SBABK, bentuknya harusnya seperti itu. Soal-soalnya itu soal literasi numerasi, kemudian juga bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan juga isian singkat. Nah, itu dilakukan oleh guru di kelasnya. Jadi AKM kelas itu beda dengan AKM nasional, karena AKM kelas itu mendiagnosanya lebih ke individual. Kalau AKM nasional itu di tingkat sistem pendidikan satuan pendidikan. Coba kita cek ya. Materi uji AKM kelas itu hampir sama sih. Literasinya ada teks informasi dan sastra, numerasi ada aljabar, kemudian kognitif, dan konteks juga sama, menemukan, interpretasi, kemudian juga di numerasi ada pemahaman, di konteks ada personal, sosial, budaya, kalau di numerasi ada scientific, personal, sosial, dan budaya. Nah, ternyata sekarang ini Bapak Ibu kita belum done, artinya belum selesai. AKM ini adalah pijakan awal kita. Tahun depan itu akan digalakkan lagi namanya AKM kelas. Konten-konten yang sifatnya literasi dan numerasi itu akan tetap ada Bapak Ibu di satuan pendidikan. Nah, mungkin Pak Wayan lebih tahu nih, karena Pak Wayan kan adalah fasilitator sekolah penggerak ya. Jadi di dalamnya itu pasti ada literasi dan numerasi terkait dengan AKM kelas. Peserta. Nah, ini yang saya bilang tadi. Bedanya AKM nasional dan AKM kelas itu di peserta. Level 1 itu di kelas 1 dan 2, level 2 di kelas 3 dan 4, level 3 di kelas 5 dan 6 SD, level 4 di kelas 7 dan kelas 8 SMP, level 5 di kelas 9, 9 ini SMP ya, dan kelas 10 SMA, level 6 di kelas 11 dan kelas 12. Jadi AKM kelas itu pesertanya itu ada level-levelnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semoga nanti ini adalah gambaran awal gitu ya. Kita bisa ngelihat, oh ternyata AKM kelas itu tetap literasi dan numerasi yang di dalamnya ada konten, ada proses kognitif, dan juga konteks juga. Jadi tidak lepas. AKM nasional ini adalah pijakan awalnya Bapak Ibu sekalian. Ya, pijakan awalnya AKM kelas adalah next. Kita akan siapkan AKM kelas di Kalimantan Tengah tanpa terkecuali. AKM kelas, digitalisasi sekolah itu mungkin sudah mulai nih, kita mulai ke arah sana ya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa berkolaborasi sesuai dengan pembawaan yang dari Dinas Pendidikan ya, kompak ya, kolaborasi membangun pendidikan Kalimantan Tengah ditambah dengan berkah. Nah, jadi ini adalah salah satu upaya kita Bapak Ibu. Sudah saatnya kita ke arah kualitas gitu ya, ke arah kualitas, dan salah satunya adalah bagaimana mengubah mindset, melakukan transformasi terkait hal-hal yang terkait dengan asesmen kompetensi minimum. Oke, nah AKM kelas ini bisa kita pergunakan sebagai basis data peningkatan mutu pembelajaran, karena di dalamnya itu ada analisis ketercapaian. Platformnya Bapak Ibu, aplikasinya itu nanti bisa menyajikan 8 hal ini. Paling tidak ya, aplikasi apapun itu. Ada analisis penguasaan materi, ada statistik nilai, kemudian juga kalau misalnya AKM kelasnya terpadu, bahkan ini bisa melihat satuan penilaiannya itu bisa terlihat di tingkatan capaian wilayah dan satuan pendidikan. Kemudian daftar nilai bisa kelihatan rekapnya, eksekutif summary, dan laporan daya serap materi uji. 8 ini paling tidak Bapak Ibu ada di aplikasi AKM kelas. Saya sudah pernah menggunakan aplikasi AKM kelas yang dari Kemdikbud, dan silahkan Bapak Ibu nanti infokan ke proktornya, dan saya yakin satu kata nanti pasti dari proktornya, aplikasinya masih belum simpel gitu ya, belum sederhana, karena banyak sekali yang harus kita setting di aplikasi punya Kemdikbud itu. Memang bagus, tapi ternyata terlalu banyak yang kita setting nanti di sistem itu. Nah, dan di dalamnya juga ada 8 ini Bapak Ibu. Bisa terlihat bagaimana hal-hal di dalam AKM kelas itu bisa kita gunakan sebagai basis data. Kemudian di dalam AKM kelas itu harusnya ya ada laporan lengkapnya. Di dalam sistemnya, dalam platform atau dalam aplikasi. Ada statistik nilai, ada peringkat, daya serap, ada analisis individual,
ada soal dan pembahasan, ada analisis butir soal, dan rekapitulasi nilai dan sertifikat jika perlu. Nah, Bapak Ibu sekalian, AKM kelas itu sekarang sudah mulai digaungkan gitu ya untuk tahun depan di 2022, dan harapannya di setiap satuan pendidikan dimulai dari sekolah penggerak mungkin AKM kelas itu sudah mulai dicanangkan. Oke, terima kasih. Ini adalah paparannya. Kemudian sebelum saya selesaikan paparan ini, Bapak Ibu sekalian, boleh saya share screen kan ya? Bentar. Aplikasi hasil dari SBABK kemarin, biar mumpung ini ada yang dari pengawas, ada yang dari dinas kabupaten kota, bagaimana hasilnya itu memang benar-benar real, bisa membantu kita untuk melakukan supervisi mungkinnya, atau untuk melakukan evaluasi kemudian refleksi di setiap satuan pendidikan. Oke. Nah, saya akan coba share screen. Terlihat Bapak Ibu share screen saya? Kelihatan, Mas. Baik. Nah, ini hasilnya adalah kita bisa lihat di assessment report. Nah, sekolahnya udah buka belum nih? Udah pernah buka ya? Nah, ini kalau dibuka, kita bisa cek ya. Dalam setiap sekolah itu bisa kelihatan. Misalnya ini saya ambil sekolah ya. Saya ambil sekolah, kemudian ini jenjangnya SMA, ambil jangan kapos lagi ya, saya ambil Kobar mungkin. Sekolahnya. Oke. Kita ambil yang AKM 11 ya, sorry tadi AKM 12. Kita ambil yang sekolah. Kemudian kita ambil Kobar. Nah, saya ambil Kumai ya contohnya. Review saja. Nah, ini kan data Bapak Ibu ya. Kita ngelihat nih. Oh, Kumai itu ternyata literasinya cakap, numerasinya dasar. Kemudian bagaimana sebarannya seperti ini. Tercapainya seperti ini, ada 72 siswa yang mahir, 35 yang cakap. Siapa aja siswa itu bisa terlihat juga. Kalau kita lihatnya by name, lihatnya di mana? Di analisis siswanya nih Bapak Ibu. Ya, misalnya nih mana tadi? Kobar ya. Nah, ini kan bisa jadi seperti AKM kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa terlihat bagaimana ini bisa menjadi nah, kita lihat nih. Satu siswa itu, oh ini nilai rata-ratanya 375 dalam analisis siswa untuk yang semua ya, rata-rata literasi dan numerasi. Nah, kita bisa ngeliat previewnya juga nih. Nih, literasinya itu berapa, numerasinya berapa, kemudian bagaimana di literasinya itu di bagian mana yang kurang. Nah, ini kan bisa menjadi bahan analisa Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa ini misalnya belum digunakan? Kalau sudah digunakan ya alhamdulillah. Kalau masih belum digunakan ya tolonglah. Ini Bapak Ibu kan sudah ada ini ya semacam investasi ke sini. Nah, ini digunakan. Ini baik digunakan di sekolah untuk pengembangan sekolah. Bapak Ibu pengawas yang mungkin bisa ngelihat ini juga alhamdulillah nih bisa terlihat juga nantinya. Nah, juga di dalamnya jangan lupa ada soal dan pembahasan. Literasi misalnya di stek 2 atau di stek berapa. Nah, kelihatan soal-soal dan pembahasan terkait dengan bagaimana AKM itu dilakukan. Nah, artinya apa? Ketika Bapak Ibu mempelajari ini adalah bahan untuk Bapak Ibu nanti bisa membuat AKM versinya sendiri. Tapi belajar dulu di sistem yang ini gitu, dipelajari aja dulu. Artinya, oh ini soalnya tentang ketombe, tapi ini ya yang digambar ya, tapi menanyakan di beberapa konten, di beberapa konteks pertanyaannya dengan konteks yang beda-beda gitu ya. Seperti yang ini ya, ini konteksnya kan beda-beda nih. Nah, ini adalah analisis soal lengkap sebenarnya. Kalau kita lihat dari rekapnya juga, itu bisa terlihat bagaimana rekap nilai gitu ya. Rekap nilai misalnya ini di Kabupaten Kota Waringin Barat tadi, dan di Kumai ya. Kita bisa cek bagaimana hasil rekapitulasi nilai di SMK, di SMAN 1 Kumai. Nah, ini Bapak Ibu kan sudah dapat nih akunnya masing-masing. Di setiap sekolah buka aja, akan kelihatan hasilnya. Nah, saya menggunakan akun Dinas Pendidikan Provinsi. Kami bisa juga melihat hasil yang kemarin sebagai acuan kita bagaimana mensinergikan
pembangunan atau perencanaan berbasis data tadi. Nah, makanya ketika sistem ini kita saling bisa melihat, itulah mungkin di situ kita bisa mencari titik temunya. Oke, mungkin begitu Mas Ade, silahkan kalau misalnya kita membuka sesi pertanyaan. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Aryadi Gunawan atas materinya yang disampaikan. Sangat berguna sekali ya untuk pengetahuan kita. Dari beberapa yang kami tangkap tadi, tentang budaya digital itu ada 3 ya, infrastruktur, infostruktur, dan infokultur. Baik, Bapak dan Ibu peserta kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi AKM berbasis TIK, kami akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh acungkan tangannya atau melalui chat. Kami persilahkan, waktu kita 15 menit. Ada nih, ada yang nanya. Oke, dari MKKS Kobar. Ya, dipanggil dulu. Silakan. Silakan Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sehat semuanya untuk yang berada di room ini. Tertarik sekali dengan pemaparan Pak Aryadi tadi, terutama masalah aplikasi AKM kelas itu, di mana rencana ke depannya mungkin dari pihak dinas sendiri. Terus terang itu sangat bermanfaat sekali bagi sekolah. Mungkin sekolah bisa juga mencoba dalam rangka apa istilahnya melakukan pemetaan, terutama anak-anak kita mungkin tidak mesti harus kelas 11 ya, seperti yang aturan di AKM ya. Boleh jadi mungkin anak kelas 10 sebagai bahan acuan kami untuk melakukan perencanaan berikutnya. Nah itu Pak Aryadi yang kami tanyakan tentang aplikasi AKM kelas tadi. Mungkin rencana, sekali lagi rencana pihak dinas sendiri seperti apa untuk mensosialisasikan ke kami-kami di sekolah seperti itu. Adakah rencana atau kami sendiri ke inisiatif atau seperti apa? Tertarik sekali ya dengan itu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta lainnya? Kami persilahkan. Mungkin tadi nanya Mas, apa rencananya kali ya? Ya, dari Murung Raya, silahkan. Ya, terima kasih moderator. Apakah sinyal internet di Murung Raya masih terdengar Pak sampai ke Palangkaraya? Halo? Iya Pak, terdengar Pak. Oh ya, terima kasih. Pak Haryadi yang sudah menyampaikan materinya luar biasa ya terkait dengan mendorong ya digitalisasi di satuan pendidikan dalam hal ini sekolah. Tentu apa yang disampaikan di sini bagi kami ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan ini sebetulnya bisa termanfaatkan oleh satuan pendidikan. Tentunya saya yakin ya bahwa teman-teman sekolah ini sudah banyak yang familiar dengan teknologi ya, terutama platform pembelajaran. Yang ini saya sampaikan Mas Haryadi bahwa tentu teknologi ini kan sebuah alat ya untuk memudahkan sekolah mengakses informasi tentunya, apakah itu berupa data dan segala macam. Kemudian data-data dan informasi itu kemudian dituangkan ke dalam sebuah perencanaannya yang disebut perencanaan berbasis data, mungkin juga ada kaitannya dengan apa yang disampaikan dari LPP kemarin, yaitu terkait perencanaan berbasis data. Mungkin ya info-info yang sudah disampaikan tadi terkait dengan data-data sekolah, walaupun itu belum bukan dari kementerian, tapi minimal ini adalah menggambarkan data yang ada di sekolah yang untuk pengembangan ke depannya. Pertanyaannya Mas Haryadi, karena ini kan data,
apakah di dinas pendidikan kita juga ini kan kaitannya ke perencanaan. Tentu sekolah-sekolah dalam merumuskan rencana anggaran sekolahnya, tentu akan melihat data-data di sana yang harus dikembangkan. Sementara RKAS itu kan adalah kewenangan sekolah ya untuk poin-poin mana yang harus dikembangkan. Nah, apakah sudah pernah juga dilakukan analisis di sini? Apakah RKS itu yang telah dikembangkan teman-teman sekolah itu sejauh mana mengakomodir minimal data-data ya yang sudah mereka dapatkan itu sehingga nanti menuju kepada arah yang lebih peningkatan mutu. Karena kita takutnya gini, data-data kita berjalan sendiri, program juga jalan sendiri. Padahal harapannya kita di sini ada garis ada benang merah begitu yang menghubungkan antara data dan perencanaan. Karena kan setuju sekali bahwa ke depannya kan anggaran kan harus berbasis data gitu ya. Artinya berbasis perencanaan. Mungkin itu yang intinya yang ingin saya sampaikan Pak, karena ini cukup menarik sekali itu. Mungkin itu dari saya mohon maaf kalau mungkin ada yang katakanlah berlebihan ya, karena ini terkait dengan anggaran gitu Pak ya, dan perencanaan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana Pak Aryadi bisa langsung ditanggapi? Baik, yang pertama saya akan menanggapi yang dari Bu Fauziah ya. Bu Fauziah, untuk platform sampai hari ini kita masih ini ya melakukan koordinasi, konsolidasi. Kalau memang sudah oke, nanti kita akan coba ada waktunya untuk sosialisasi Bu ya. Yang pasti karena ini rakor, tidak mungkin dong kita bahas implementasi aplikasi di rakor gitu ya. Tapi yang paling tidak dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya di ujung tahun ini kita udah tahu nih, oh ternyata kita itu ke depan itu ada AKM kelas, sehingga nanti di AKM kelas itu bisa mengakomodir poin-poin AKM kelas. Dan tentunya seperti yang saya sebutkan Bu, AKM kelas tadi itu bukan hanya untuk sampling, AKM kelas itu memang guru yang melakukan asesmen gitu ya, memang untuk sekolah. Nah, bagaimana platformnya tadi? Apakah ada semacam perencanaan dari gerakan dari dinas pendidikan? Tentunya pasti ada Bu. Tinggal menunggu waktunya saja. Nanti kalau memang udah kita lakukan koordinasi dan konsolidasi dan dirasakan pas, saya kira nanti Pak Kepala Dinas juga akan langsung menginfokannya ke Bapak Ibu melalui forum-forum MKKS nanti. Kemudian terkait dengan punya pertanyaan Pak Sahrudin ya, intinya adalah jangan sampai data itu ada, program itu jalan dengan versinya sendiri gitu ya. Tidak ada semacam benang merah yang titik temu. Bapak Ibu, itulah mengapa tadi saya mengajak Bapak Ibu, sebenarnya digitalisasi sekolah dengan framework 3I itu tidak hanya untuk sekolah, untuk yang memang pemegang kebijakan harusnya begitu juga. Ketika memang kita udah ada data, konsistenlah buat melakukan program itu by data begitu ya. Nah, untuk RKAS tadi saya kurang memahami ya, apakah ada tim analisanya yang mengarah buat memeriksa item-item di RKAS. Saya kira tidak dalam porsi saya untuk menjawab hal itu. Akan tetapi memang perencanaan berbasis data itu sudah mulai dilakukan kita secara step by step gitu ya, bertahap Pak Sahrudin gitu ya. Pasti ada hal-hal yang kurang, tapi itulah hal yang kurang itu tandanya kita sedang berproses sebenarnya. Nah, jadi program-program di pendidikan itu juga pasti by data, tentunya nggak mungkin juga nggak by data. Paling simple saja ya, misalnya nih bantuan untuk prakerin. Kalau nggak ada datanya, kita nggak tahu berapa kalian jumlahnya yang harus kita anggarkan di platform anggaran. Nah, itu yang contoh kecil saja. Nah, yang lain-lain tentunya akan mengikuti, termasuk mungkin data-data terkait dengan kompetensi pembelajaran. Mungkin itu Pak Sahrudin. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Silakan Mas Ade kalau masih ada.